ada seorang mahasiswa semester 3 yang mendapatkan beasiswa dari universitasnya. Karena mahasiswa tersebut selalu mendapatkan nilai terbaik di angkatannya. Namun, seiring berjalannya waktu, mahasiswa tersebut mengalami masalah yang membuat beasiswanya itu terancam. Sampai pada akhirnya, mahasiswa tersebut menemui seorang konselor di kampusnya untuk membantunya keluar dari permasalahan tersebut. Selamat siang Ibu, maaf mengganggu waktunya. Ya, selamat siang, Mbak. Saya Mulia Bu dari Fakultas Sastra. Halo Mulia, nama Ibu Kristina. Jadi saya mau nanya Bu, apakah Ibu ada waktu luang? Ya, hari ini Ibu sedang santai nih, jadi ada waktu luang. Hal apa nih yang menggerakkan kamu datang ke sini, Nak? Saat ini saya sedang bingung Bu, stres dengan keadaan saya saat ini. Wah, senang dengan stres ya. Mungkin kamu bisa bercerita nih Nak, ke Ibu atau melakukan sesi konseling bersama nih. Itu juga atas kemauan kamu sendiri, apa kamu bersedia atau tidak? Saya bersedia. Saya mau bercerita Bu, karena saat ini saya butuh masukan, saran atau teman cerita Bu. Oke, baik. Kita akan mulai sesi konseling kita ya. Apakah sebelumnya kamu pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah Bu. Baik. Ini pertama kalinya. Oke, baik. Ibu akan sedikit menjelaskan tentang sesi konseling ya, Nak. Nah, sesi konseling ini adalah sesi bantuan sesi bantuan profesional dari konselor dan konselingnya, di mana konselor itu Ibu dan konselingnya itu kamu. Nah, di sini kita akan membantu konseling kita dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, dalam konseling ini juga ada beberapa asas nih Nak, kayak kerahasiaan, kemandirian, sukarelaan, dan lain-lain. Nah, dalam asas kerahasiaan ini, segala rahasia cerita-cerita kamu itu akan menjadi rahasia dalam diri kita sendiri, antara Ibu dan kamu. Dan juga asas kemandirian dan sukarelaan, di mana kamu mau datang ke sini menceritakan permasalahan kamu, dan Ibu juga meminta nih ke kamu untuk terbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Apakah kamu sudah paham? Baik Bu, saya sudah paham. Baik, dalam sesi konseling ini juga ada durasi waktunya nih, 30 menit sampai dengan 40 menit maksimalnya. Nah, jadi kita harus memanfaatkan waktu yang singkat ini sebaik mungkin supaya permasalahan kamu dapat diselesaikan. Tapi jika waktunya ini masih membutuhkan waktu sesi konseling lainnya, kita bisa melanjutkan sesi konseling di next hari atau next minggu setelahnya. Apakah kamu sudah bersedia, Nak? Saya bersedia Bu. Baik, kita akan mulai sesi konseling kita pada hari ini. Nah, kamu boleh nih bercerita apa sih masalah yang sedang kamu hadapi sekarang? Jadi saya sangat sedih Bu, karena beasiswa saya itu terancam dicabut pihak universitas Ibu. Wah, Ibu cukup sedih juga mendengarnya yang mulia. Nah, apa penyebab dari beasiswa kamu terancam ya? Jadi saya sekarang itu kurang belajar, jarang belajar, dan diomeli dosen akhir-akhir ini belakangan ini. Dan tugas juga saya telat mengumpulkan. Wah, Ibu cukup sedih mendengar kabar yang mulia. Nah, Ibu boleh tahu nggak penyebab dari alasan kamu domain dosen dan lain-lain? Jadi di semester 3 ini saya mencoba bekerja sambil kuliah Bu, di shift di salah satu toko kopi. Jadi dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, dan saya pulang itu jam 11. Dan nyampe di rumah itu saya tuh nonton film sampai jam 5-an pagi gitu. Dan masuk kelas lagi, masuk kuliah jam 8, dan begitu seterusnya. Jadi tugas itu kadang lambat mengumpulkan. Wah, sangat padat banget ya jadwal kamu. Nah, tapi melihat jadwal kamu, kalau misalnya menerus seperti itu pasti akan menghambat kamu dan juga mungkin beasiswa kamu terancam. Nah, Ibu menyarankan nih salah satu teknik konselor yang sesuai dengan permasalahan kamu. Apa kamu mau? Iya Bu, saya mau Bu. Baik. Nah, Ibu menawarkan sesi konseling teknik token ekonomi. Teknik token ekonomi apa itu? Teknik token ekonomi ini adalah salah satu teknik untuk memodifikasikan perilaku konselingnya atau individunya untuk mencapai target yang diinginkan.
Nah, dalam sesi token ekonomi ini ada reward atau hadiahnya jika kamu mengumpulkan tugas atau mengumpulkan poin-poin yang telah kita sepakati nih. Nah, nanti kita akan buat kesepakatan apa sih poin yang kamu inginkan, apa sih target yang kamu inginkan, dan juga hal apa yang pengen kamu ubah. Nah, kamu juga bebas nih nak memilih reward apa yang kamu inginkan. Baik Bu. Ini ada hadiahnya ya Bu, boleh request? Tuh, boleh request nak. Apa yang kamu inginkan, boleh nanti saat poin kamu terkumpul banyak, itu akan mendapatkan itinya. Kalau saya minta album BTS boleh Bu? Wah, kamu mau ngomong BTS ya? Boleh nak? Boleh. Iya, Bu. Boleh, nanti bulangan taruh reward itu di dalam poin-poin kamu. Oke, selanjutnya kita akan buat kebiasaan atau poin apa sih yang pengen kamu capai ya? Ini sudah kita tulis tadi bersama-sama. Nah, di sini ada pulang bekerja, kamu harus tidur nih. Jadi tadi kan kamu sudah tidur ya, itu kamu akan mendapatkan 2 poin. Terusnya hangout bersama teman-teman, mungkin itu di hari libur atau weekend saja. Mungkin setelah pulang kuliah kamu istirahat dulu, tidur. Terusnya kamu akan mendapatkan 2 poin. Yang ketiga, belajar nih minimal 1 jam dulu sehari, karena melihat jadwal kamu yang padat, mungkin kamu luangkan 1 jam untuk belajar, itu kamu akan mendapatkan 5 poin. Nah, yang keempat, tidur tepat tidur itu minimal 5 jam, kamu akan mendapatkan 3 poin supaya maksimal nih tubuh kamu dan sehat juga. Nah, dan terakhir itu kamu bisa menonton film atau main HP minimal ya 2 jam, minimal maksimal 2 jam. Nah, karena kalau misalnya kelamaan itu akan tidak baik, dan juga kamu tidak akan belajar dan kegiatan kamu full untuk menonton gitu kan. Nah, baik, ini boleh kamu bawa pulang. Kamu akan silang atau kamu akan memberikan poin-poin di setiap minggunya. Nah, kegiatan ini udah boleh kamu laksanakan pada hari ini. Nah, kalau misalnya kamu rutin atau ini kamu akan mendapatkan kegiatan kamu ini. Oke, baik Bu. Mungkin begitu saja Bu. Baik, nanti kita akan melakukan sesi konseling lagi untuk melihat perkembangan kamu nih. Nah, karena dalam teknik token ekonomi ini kita membutuhkan waktu yang cukup panjang karena untuk mencapai target yang kamu inginkan atau memodifikasi perilaku kamu untuk lebih baik lagi. Ibu menargetkan kamu dalam waktu 2 bulan, apakah bisa? Baik Bu, bisa. Baik. Nah, karena bisa dijalanin dengan 2 bulan, Ibu akan melakukan sesi konseling bertahap nih. Apakah 2 minggu ke depan kamu bersedia untuk datang menemui Ibu untuk melakukan sesi konseling lagi? Baik Bu, saya bersedia. Baik, Ibu akan menunggu kamu di 2 minggu ke depan yang mulia. Semangat. Terima kasih Bu. Iya. Dalam sesi konseling ekonomi harus ada sedikit bantuan dari lingkup pertemanan dan keluarga dari konseli tersebut agar bisa memantau sejauh mana perkembangan konseli dalam menjalankan tugasnya. Silakan masuk. Iya. Selamat siang Bu. Iya, silakan masuk nak. Silakan duduk. Iya. Bu manggil saya Bu. Iya, Ibu memanggil kamu. Sebelumnya apakah kamu yang bernama Nando? Iya Bu, saya namanya Nando. Oke. Apa kamu juga satu angkatan dengan Mulia? Iya, saya satu kelas sama Mulia dan kebetulan juga saya ketua angkatan di angkatan saya gitu Bu. Wah, berarti kebetulan banget ya Ibu manggil Iya. kamu. Nah, Ibu sedikit minta bantuan nih dari kamu nih, Bu Nando, untuk ngawasi Mulia di dalam kelas TK. Misalnya dia kan sedikit ada penurunan dalam bidang akademik di kelasnya. Benar. Nah, Ibu minta bantuan sama kamu untuk awasi si Mulia. Apakah dia masih tidur di dalam kelas, atau juga apakah dia ada ikut berdiskusi dengan dosen atau teman-teman, atau juga dia apakah udah ada perkembangan baik atau feedback baik dalam kehidupannya. Si Nando, apakah kamu bersedia, Nando? Bersedia sih Bu. Mulia itu yang anak beasiswa itu kan Bu? Iya betul, yang beasiswa itu. Oh, berarti karena ada penurunan mungkin ada terancam gitu ya beasiswa. Iya betul. Oh, oke baik saya menangkap. Oke. Ibu minta bantuan sama kamu ya, Nando. Iya, bisa saya bersedia, Bu. ngawasi. Iya. Baik Nando, terima kasih banyak. Ya, sekarang keluar ya Bu ya. Baik Ada Nando, urusan terima lagi kasih. soalnya. Iya, Selamat jadi siang, jalan Bu. ya Iya, Bu. Nando. Ini saya berapin gini. Iya baik Oke. Nando, terima kasih banyak. Iya. Hati-hati. Apa kabarnya
Oh iya. Puji Tuhan baik Ibu. Puji Tuhan baik ya. Ibu kira kamu lupa nih untuk melakukan sesi konseling kita yang kedua ini nih. Nah, Ibu mau nanya nih, perkembangan apa aja nih yang kamu dapetin sama belum nih? Jadi selama 2 minggu ini saya masih belum bisa sibuk mengontrol diri saya. Masih sering tidur di kelas juga, telat juga mengumpulkan tugas. Tapi masih bisa hangout dengan teman saya. Dan di hari kerja, sehabis kerja saya masih bisa belajar nih. Wah, berarti ada sedikit perkembangan ini ya. Nah, yang boleh Ibu lihat tabel yang telah kita buat. Ini Baik. Dihitung ya berapa poinnya. Wah, ternyata kamu mendapatkan 85 poin nih. Nah, kita kan sepakatnya 85 poin kita dapat bimbing ya. Nah, kamu mau ngambil bimbing kamu ini atau melanjutkan sesi konseling lagi nih sampai target kita yaitu 2 bulan mencapai target impian kamu juga nih Pak Mutias dan juga mengubah kebiasaan itu. Kamu mau lanjut atau enggak? saya mau lanjut konseling Ibu. Oke, baik. Berarti Ibu akan melakukan pertemuan lagi nih. Mungkin di waktu 3 minggu ke depan. Apa kamu bersedia? Saya bersedia Ibu. Oke, baik. Ibu akan tunggu 3 minggu ke depan. Terima kasih, Mulia. Terima kasih juga Ibu. Saya jadi pamit ya Bu. Bagaimana kabarnya nih, Mulia? Kabar saya sangat baik Ibu. Saya sudah bisa mengatur kebiasaan saya. Wah, bagus banget, Mulia. Boleh kamu ceritakan apa aja nih yang ada perubahan dalam diri kamu? Jadi saya sudah bisa tidur setelah bekerja, mengerjakan tugas, dan menonton film di hari weekend. Ya walaupun masih banyak bolongnya ya Bu, tapi nilai akademik saya itu mulai membaik gitu. Berarti banyak banget perkembangan ya. Udah hampir 1 bulan kita melakukan konseling. Kamu udah banyak perubahan. Boleh Ibu lihat tabelnya? Baik, benar. Kamu sedikit bolong-bolongnya nih, hebat nih, udah banyak peningkatan ya. Nah, waktu kamu nih tinggal minggu lagi nih untuk mencapai target gimana kita, itu 2 bulan ya. Nah, boleh kamu pulang lagi sampai target nanti. Nah, kamu ingin melanjutkan sesi konseling ini atau stop di sini nih dengan hadiah 2 coklat, 1 buku, atau lanjut ke sesi berikutnya, sesi konseling kita yang terakhir itu kamu mendapatkan album, atau stop di sini nih Mulia? Saya mau melanjutkan konseling ya Bu. Oke, baik. Berarti kamu mau memaksimalkan nih sesi konseling kita supaya kamu juga mencapai keinginan kamu, kebiasaan kamu juga berubah, perilaku kamu bisa berubah. Jadi Ibu akan menunggu kamu nih feedback baik dari kamu selama kita melakukan sesi konseling hampir 2 bulan ini. Kiranya apa yang kamu inginkan dapat kamu capai ya Mulia. Ya baik. Baik, Ibu akan tunggu kamu di 3 minggu kemudian di akhir sesi konseling terkait dengan ini. Ya baik Bu. Silakan masuk Bu. Oh Nando, silakan Nando. Iya Bu. Oh, masih Bu. Ya, makasih Nando. Bagaimana kabarnya nih? Kalau kabar saya baik, cuma kalau kabar teman saya lihat untuk 2 bulan terakhir ini dia udah mulai ada perubahan Bu. Dia juga udah mulai aktif dalam perkuliahan, terus sering bertanya, intens juga gitu sama teman-temannya, dia mulai sosialnya juga udah mulai terjalin gitu Bu. Dan juga Mulia ini juga selama 2 bulan terakhir, kalau yang saya tahu selama weekdays itu dia tuh ada pekerjaan freelance mungkin ya Bu ya, yang membuat dia jadi sibuk gitu, jadi dia punya kesibukan tersendiri. Dan biasanya juga kalau weekend gitu dia udah mulai sering main sama kita sih Bu. Kan biasanya kemarin-kemarin kan kayak dia tuh suka apa tuh mau pulang duluan, dan jarang banget gitu untuk kita bisa kumpul-kumpul bareng Mulia. Dan saya lihat 2 bulan terakhir ini ada perubahan sih Bu dalam dirinya dia. Wah, Ibu mendengarnya sangat senang Nando melihat kabar perkembangan baik dari angkatan kamu. Semoga bertahan ya di dalam angkatan kamu. Terima kasih banyak Nando atas ngawasi Mulianya, atas waktunya. Ibu banyak mengucapkan terima kasih. Ibu yang jempol buat kamu sebagai teman angkatan dan juga sebagai wakil kelasnya, wali kelas.
Terima kasih Nando. Sorry. Iya, baik. Terima kasih Nando. Iya, Bu. Udah di jalan. Iya. Ini ada kuncinya ya, Bu? Iya, nggak ada. Bagaimana kabarmu ya? Sangat baik Bu, sangat senang karena akhirnya beasiswa saya tidak terancam lagi. Saya juga sudah bisa mengatur diri saya ini. Wah, ini sangat senang dengan perubahan dalam diri kamu. Ibu acungin jempol buat perubahan diri kamu nih. Berarti teknik token ekonomi ini berjalan dengan lancar dan juga sepertinya yang ibu maukan dan juga kamu inginkan ya. Iya betul Bu, saya juga sudah mengisinya walaupun masih ada yang bolong-bolong. Tapi poin yang saya dapatkan itu 612 poin Bu. Wah, udah mencapai target kita ya, 600 poin. Minimal 600 poin untuk kurang 12. Benar. Ibu tidak hampir tidak melihat adanya bolong-bolong walaupun awal-awal ini sedikit bolong-bolong. Nah, karena kamu udah mencapai target yang kita kesepakati 600 ini, ibu kasih kamu reward nih. Album BTS sesuai dengan keinginan kamu. Betul kan? Wah, ternyata beneran Bu. Saya Iya. pikir bohongan Bu. Betul, karena ibu mengapresiasikan kerja keras kamu, semangat kamu untuk melakukan perubahan nih. Jadi kamu manfaati perubahan dari diri kamu ini semaksimal mungkin nih. Jadi setelah sesi counseling ini kamu bisa mengatur waktu kamu lagi, bukan karena kamu rutin dan melihat ini kamu karena mengejar reward ini album ini, tapi kamu bisa mempertahankannya hingga ke depannya supaya beasiswa kamu juga aman dan sampai lulus nanti kamu bakal mempertahankan beasiswa ini. Oh baik Bu, saya akan mempertahankan dulu. Mempertahankan apa yang sudah baik dalam diri saya. Lalu bagaimana Ibu mempercayai poin-poin ini? Betul. Jadi ibu tidak meragukan kamu nih, karena ibu yakin nih kamu bakal sungguh-sungguh nih untuk melakukan suatu perubahan dalam diri kamu. Nah, ibu juga meminta sedikit bantuan dari teman kamu nih, teman kelas kamu untuk mengawasi kamu sehari-hari. Jadi ibu nggak perlu ragu akan poin-poin karena ibu yakin kamu pasti jujur dalam misi. Wah Bu, saya nggak nyangka Ibu saya seperti ini untuk saya. Saya akan mempertahankan ini Bu. Terima kasih atas sesi konseling yang Ibu berikan. Baik, nah semoga sesi counseling ini bisa kamu terapin juga dalam kehidupan kamu. Kiranya sesi counseling ini tetap bertahan dan juga bisa kamu rutinitas kamu kembali seperti semula supaya tidak terancam lagi. Nah, jika kamu ingin melanjutkan sesi counseling atau sedang menghadapi masalah lagi nih, kamu bingung, kamu boleh bertemu dengan ibu, kita akan melakukan sesi counseling kembali gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas semua yang Ibu berikan. Baik, Saya izin pamit dulu ya Bu. baik. Dalam sesi teknik token ekonomi memerlukan komitmen antara konselor dan konseli, di mana membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang dan proses yang sangat panjang untuk mencapainya. Teknik ini sangat cocok untuk mengubah perilaku atau kebiasaan yang tidak baik pada diri konseli.